Dona, nih saksinya lu. Kalau mereka berdua kenapa-napa, gue udah sabar dari awal, kata si Agus itu. Gue udah coba ngebaik-baikin mereka, tapi mereka nggak mau ikut aturan ketika mereka ikut open trip gue. Kalau mereka kenapa-napa, gue lepas tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pendaki yang egois dan mementingkan dirinya sendiri nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa lah ya, kita sebat but. Dan jangan lupa ngopi. Dan nih, gua ngasih tahu ke kalian nih ya, ini banyak banget anjir yang selalu DM ke gue itu kayak, bang ikut dong bareng, ikut dong bareng. Bukan nggak boleh bareng, kondisinya tuh gue open trip, bawa tamu gitu kan. Lu ikut bareng mau ngapain gitu. Ya kalau mau trekking bareng ya silakan gitu. Jangan yang lu ikut bareng nggak apa-apa gitu. Misalkan gue mau naik gunung gede nih, ya udah kita ketemuan di base camp, nanti pas di ininya trekkingnya semua segala-galanya. Nah lu ikut bareng, gue juga yang harus ngurusin, ya buat apa? Kecuali kalau lu ikut open trip gue yang ngurusin, ya nggak jadi masalah gitu kan. Lah gue kan lebih prioritasin karena di situ kan gue kerja cuy, bukan naik happy. Kalau gue naik happy ya nggak jadi masalah. Tapi naik happy juga gue nggak mau diribetin sama orang yang nggak kenal sih. Kecuali kalau gue yang ngajak gitu, yo yang mau naik bareng ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau nanjak bareng, katakanlah gue mau ke salah satu gunung nih, bang ikut gak? Boleh, gue boleh gabung nggak? Silahkan. Kita ketemu di base camp, entah lu base camp mana gitu. Gue nggak terlalu, biasanya gue nggak pernah yang namanya ngasih tahu base camp mana ketika gue bawa tamu. Karena gue nggak mau yang nantinya ya tamu gue risih dan sebagainya gitu. Bukan soal artis atau gimana, tapi ya profesional kerja aja cuy. Kecuali kalau ketemu di trek tiba-tiba, bang kita bareng ya, ayo berangkat bareng. Nah itu nggak apa-apa gitu sih coy. Dan oke, karena berhubung ini ceritanya juga tentang open trip temen gue nih, jadi awal mulanya ini kita sebut aja si pemilik open trip ini namanya Agus. Agus ini mengadakan sebuah open trip ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing. Kalian mungkin yang sering naik gunung, apalagi yang udah pernah ke Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ini bisa dikatakan masih kental, masih ada peringatan tentang budaya di sana. Kayak lu kalau naik gunung ini nggak boleh nyebut dingin, lu naik gunung ini nggak boleh dalam keadaan head. Bahkan ada beberapa jalur yang ketika lu mau naik, lu dibekelin dengan yang namanya santan dan kayak ya tau lah itu isinya tuh apaan aja gitu kan. Ya, intinya masih sangat kental banget dengan budaya yang seperti itu. Dan dibilang salah enggak, dibilang nggak salah juga enggak gitu kan. Ya intinya ya nggak apa-apa, patuhi aja ketika kalian bertamu ke rumah orang, ya silahkan gitu kan. Nah ketika Agus mengadakan open trip ke Gunung Sumbing ini, Agus ini nanya ke semua peserta, kalian ada sakit nggak? Kalian ada ini nggak? Ada ini nggak? Ada ini nggak? Mereka semua tuh kayak baik-baik aja dan mereka nggak punya kendala apapun gitu kan. Tapi Agus ini nakatin lagi ke beberapa pesertanya, kalau ada yang tiba-tiba sakit, tolong dibilangin atau tolong kasih tahu panitia. Ya siap bang, dia bilang gitu kan. Udah nih, singkat cerita pembahasan di grup ini udah selesai. Mereka sampailah di titik kumpul. Agus ini santai kan, jadi kayak nungguin pesertanya. Wajar lah ngaret setengah jam, sejam, 2 jam, itu udah hal yang biasa dalam open trip gitu kan. Udah nungguin sampai akhirnya mereka itu berangkat semua. Dan Agus ini
mereka itu kan sempat ngeres di rest area atau di pom bensin gitu kan. Di situ kan ada ceweknya juga. Ceweknya itu ada sekitaran 5 orangan. Ditanyain gimana yang cewek, ada yang datang haid atau datang bulan nggak? Oh nggak ada bang, nggak ada, aman. Udah kemarin kok gitu kan. Oh ya udah kalau udah aman gitu kan. Jadi nanti kalau ada apa-apa bilang ya. Ya siap. Singkat cerita mereka pergi nih. Berangkat ke base camp gitu kan. Sampai di base camp itu pagi, mereka langsung prepare namanya open trip. Kalau kendaraannya agak ngaret kan biasanya sampai itu ya sekitar jam 5, jam 6 atau jam 7, kadang bisa jam 8. Nah kebetulan pada saat itu nggak terlalu siang banget sih, jam 7 itu mereka udah sampai di base camp Gunung Sumbing. Dan pada saat itu mereka itu melalui jalur via Butuh. Nah sebelum naik juga itu diperiksain dan di briefing juga sama si pemilik base camp. Oh nggak boleh ini bla bla bla, udahlah, dan mereka semua pun mengerti. Tapi sebelum berangkat ini ada 2 cewek yang perutnya kesakitan. Dan ketika perutnya kesakitan ini, Agus ini udah punya feeling gak enak, atau ditanya lah, kalian berdua kenapa? Kalian sakit perut atau gimana gitu kan. Akhirnya Dona, kita sebut aja namanya Dona. Dona ini bilang, bang, gua kayaknya datang bulan deh tiba-tiba dadakan, gimana ya? Agus ini udah mikir, dan Sinta pun sama. Aduh gimana ya? Ya udah deh gini aja, coba kalian pastiin dulu ini datang bulannya di hari pertama apa gimana? Ya hari pertama sih. Agus sudah tahu sebenarnya orang yang lagi head atau menstruasi di gunung itu nggak jadi masalah cuy. Cuman kalian yang pernah merasakan menstruasi terutama perempuan pasti sudah tahu lah ya, head pertama itu sakitnya itu naujubillah gitu kan. Dan darahnya juga ada yang headnya itu, apalagi kalian berkegiatan pendakian, itu bisa dibilang menguras tenaga. Dan biasanya kalau yang capek banget itu darahnya bisa luber, atau bisa dikatakan headnya itu pendarahannya itu banyak gitu kan. Agus ini menyarankan gimana kalau kalian skip aja dulu, karena ya takutnya kalian kenapa-napa. Apalagi head pertama itu kan bisa dikatakan kalian jauh lebih tersiksa daripada 2 atau 3 hari setelah main gitu kan. Nggak mau Sinta, ini ngegas dong. Iya namanya juga cewek lagi datang bulan gitu kan. Nggak mau, gue udah jauh-jauh kesini, gue pengen naik bla 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 gitu kan. Dan Sinta ini punya pasangan yang namanya Dodi. Pada situ udah bang nggak apa-apa bang gini, tetap maksa kan. Sampai akhirnya Agus ini nanya lah, konsultasi ke si pihak base camp, bang gimana nih? Si pihak base camp ini memperbolehkan, tapi dengan catatan lu boleh naik tapi nggak boleh ke puncak. Lu boleh naik tapi nggak boleh ke puncak, sampai area camp aja. Dan kalau bisa, karena ini udah makin lama makin siang kan, tim pertama rombongan duluan aja. Lu harus ngawal si orang-orang ini. Gimana, lu mau nggak? Dia bilang gitu. Ya udah deh nggak apa-apa kalau kayak gitu kan. Akhirnya rombongan yang pertama itu udah duluan nih, karena panitianya kan bukan cuma Agus, ada beberapa gitu kan. Udah di briefing dulu yang depan, akhirnya mereka berangkat duluan. Dan yang belakangan ini itu dibekelin sama sesuatu hal lah gitu, biar mereka tidak terjadi apa-apa, walaupun terlepas dari mereka percaya atau enggak. Si Dodi ini tampung, apa nih kayak beginian, orang malah lagi head dikasih kiranti kayak apa kayak. Di situ tuh kayak disikut si Dodi ini, bang lu nggak boleh kayak gitu, lu hargain aja apa yang dikasih sama orang gitu kan. Lagian udahlah, nggak usah yang aneh-aneh, nggak apa-apa kok. Lagian kan lu diperbolehkan juga. Ya lu selaku panitia tanggung jawab dong gini-gini. Di situ Agus cuman garuk-garuk kepala doang kan. Bukan nggak boleh, Agus juga mempersilahkan. Toh kalau misalkan lu sanggup ya ayo gitu. Gue selaku panitia, gue itu orang yang akan menjaga kalian, tapi bukan berarti 100% menjaga. Tetap diri kalian itu yang jagain itu ya tetap harus kalian. Nggak mungkin kalau kesandung ini panitia yang tanggung jawab gitu kan. Itu kan berarti karena keteledoran kalian. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tetap adanya open trip itu adalah mereka yang ngadain open trip kalau kenapa-napa ngasih pertolongan pertama. Udah kurang lebihnya kayak gitu. Kalau ada yang emergency atau nggak nurut sama si panitia, ya itu ya walaupun ujung-ujungnya akan disalahin si panitianya sih gitu. Sebenarnya bukan salah dari si panitia. Lu mau udah naik bareng kita-kita si pelaku open trip, terus tiba-tiba pas di trek lu pada tambeng, lu nggak nurut, terus giliran kenapa-napa lu nyalain si panitia. Nah itu yang salah menurut gua dari peserta-peserta itu. Dari situ pun Agus cuman bisa ngelus dada, sabar, dan ya sudahlah. Jadi Agus, Sinta, Dona, sama Dodi ini itu rombongan paling belakang. Mereka itu trekking sekitaran jam 1 atau jam 2. Sebetulnya Agus ini pede, ya kemungkinan mereka sampai maghrib gitu kan. Karena memang
Untuk Via Butuh ini, jadi mereka tuh udah sepakat bahwa mereka akan ngecamp di pos 3, bukan di pos 4-nya ya, atau pos 5 gitu kan. Nah, di pos 3 ini jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh banget, apalagi di awalannya mereka udah naik ojek gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, semoga nggak apa-apa, tapi mereka tuh udah prepare headlamp dan sebagainya gitu kan. Singkat cerita, mereka berangkat jam 1-an dan sampai di pintu rimba, mereka jalan pelan-pelan. Dan di situ pun si pihak akamsi atau base camp pun sebelum jalan tuh cuman bilang, kamu hati-hati aja, usahakan mereka tetap berpikiran normal dan nggak tersuges dengan sesuatu hal yang mistis. Ya siap bang, dia bilang gitu. Jalan pelan-pelan dan sesekali ritmenya ini benar-benar pelan banget. Jadi kayak bentar-bentar berhenti, bentar-bentar berhenti. Tapi yang lumayan cukup kuat itu adalah Dona. Dona ini lumayan cukup kuat gitu kan. Jadi jedanya itu ada berapa meter lah sama Dona gitu kan. Nah pas sudah jalan kayak gini, aduh sakit nih, sakit. Akhirnya berhenti lagi, aduh sakit nih, aduh sakit, berhenti. Bahkan ketika Sinta ini duduk tek di salah satu tanah gitu kan. Jadi Via Butuh ini jalur pertamanya itu untuk nyampe ke pos 1 itu tangga cuy, tangga tanah gitu kan, udah ditata. Duduk kan, dan setelah bangun itu darahnya tuh luber kemana-mana atau ke tanah itu. Di situ pun Dona tuh langsung kayak teriak kan, Sinta, itu darah lu kemana-mana, mendingan lu ganti dulu deh. Ah ya udah deh, dia bilang gitu kan. Ah kenapa sih? Perasaan gue baru kemarin deh datang bulan, kenapa tiba-tiba gue datang bulan lagi? Ah ngeselin banget sih. Di situ udah gerendengan, emosinya udah ini, dan mau nggak mau kan karena dia juga ngerasa risih, akhirnya ganti pembalut tuh, ganti pembalut. Dan paling parahnya adalah ketika udah selesai ganti pembalut, Agus ini nanya, Kak pembalutnya mana? No gue buang di sono. Aduh Kak, gua minta maaf banget dengan sangat, kata Agus tuh, tolong ambil pembalutnya. Dan setelah diambil pembalutnya masukin ke plastik. Ah nggak mau, udah gue lempar jauh gini-gini. Bang Dodi, lu kan pasangannya, tolong dong ambilin. Gak mau lah, lu kan panitia gini-gini. Wah dari situ Agus udah kesel sih. Dan Agus pun bilang, lu dari tadi berdua gue sabarin ya, kalau ada apa-apa sama lu berdua, gue akan angkat tangan. Dona, nih saksinya lu. Kalau mereka berdua kenapa-napa, gue udah sabar dari awal, kata si Agus itu. Gue udah coba ngebaik-baikin mereka, tapi mereka nggak mau ikut aturan ketika mereka ikut open trip gue. Kalau mereka kenapa-napa, gue lepas tanggung jawab. Udah sih, ada apaan sih? Takut banget, gak usah percaya mitos-mitosan kayak begitu. Enggak apa-apa kok, udah santai aja. Ya terlepas dari lu percaya mitos atau bukan, itu kan sampah, dan itu juga darah jorok gitu. Udah orang gue buang jauh kok, dia bilang gitu. Ya udah terserah lu, tugas gue cuma ngawal lu sampai pos 3 dan gue melarang lu untuk naik ke puncak. Udah terserah gue, pokoknya tanggung jawab gue, bla 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 gitu kan. Di situ pun akhirnya setelah debat panjang, mereka nggak ada obrolan lagi. Dan kondisi itu Agus ini kayak ngebisikin Dona, Don, lu jangan duluan, lu di belakang aja sama gue. Udah, lu wajib nurut sama gue. Dan Dona pun pada saat itu nurut, dan Dona pun gak berani ngelawan Sinta karena memang mereka juga gak terlalu kenal gitu kan. Kenal ya ketika mereka open trip bareng. Sebenarnya Dona pengen duluan, tapi Dona juga takut nyasar karena memang dia juga belum pernah ke Gunung Sumbing itu gitu kan. Dan dia jadi nurut aja sama si Agus itu, jalan terus. Ketika berhenti, Agus ini ya cuma ngobrol sama Dona gitu, sedangkan Doni ya iniin Sintanya. Dan ketika istirahat ini, Sinta udah mulai kelihatan mukanya tuh pucat. Dan itu pun belum sampai di pos 1. Bayangin aja. Ya sedangkan Agus yang udah mangkal, udah kesel, jadi dia udah masa bodoh aja. Udah masa bodoh aja sama itu si Sinta. Yang penting gue harus memastikan dia tuh nggak kenapa-napa. Kalau seurgen-urgennya ya udah gue bakal bawa turun nih orang gitu kan. Mereka terus jalan, dan untuk sampai pos 1 itu beneran lama. Harusnya bisa ditempuh katakanlah paling lamanya 2 jam sampai jam 3 gitu kan. Tapi gara-gara nih orang ini tuh bener-bener lama banget. Sampai di pos 2, mereka itu sampai jam 5 sore. Sebelum pos 2, Agus ini bilang, Kak, mendingan gak usah dilanjutin. Kakak itu udah pucet banget. Enggak, gue mau lanjut gini-gini. Masih tamu. Udah sih bang, mau lihat bocahnya juga masih kuat ini. Di pos 2 itu ada sebuah shelter. Di shelter ini, di bawahnya itu ada area landai. Di area landai ini konon katanya, di situ ada sebuah makam atau bekas makam katanya ya. Mereka itu istirahat di situ. Sedangkan Agus tahu rumor atau mitosnya di
tempat area landai itu. Bang, kita istirahatnya di sini aja, di shelter aja, jangan di situ. Udah sih enak di sini, angin sepoi-sepoi. Lu nggak. Wah, Agus itu udah kayak pengen teriak maki-maki itu dua orang. Tapi Agus tuh masih santai, sabar gitu kan. Bahkan Dona pun yang lagi datang bulan pun kayak, udah bang, tenang bang, sabar, wajar. Gue tahu datang head tuh emang sensitif, tapi lakinya nih nggak tahu diri juga. Dan seketika ketika lagi mangkal-mangkalnya atau lagi kesel nih si Agus, si Sinta ini tiba-tiba pingsan. Pingsan dong gitu kan. Bang, tolongin bang. Agus ini cuek dong. Tolongin apa? Tadi lu gue suruh kesini nggak mau, lu gini. Iya ini tolongin dulu ini. Ya itu jadi kayak debat gitu lah, jadi berantem kan. Agus juga kan namanya panitia kan, mau nggak mau tuh harus ngasih pertolongan pertama. Akhirnya udah digotong-gotong ke shelter, digotong tuh ke shelter. Dikasih minyak kayu putih dan ditenangin dan dikasih blanket, takutnya nanti terjadi hipo gitu kan. Dan lambat laun dia tuh ngebuka mata, dan ketika ngebuka mata di area sekitar itu memang nggak ada pendaki lain, cuman mereka berempat. Tapi kayak Dona, kayak Dodi itu nggak ngelihat apapun. Tapi di penglihatan si Sinta ini, dia ngelihat sosok perempuan berambut panjang dengan kondisi pakaian pendaki, tapi itu udah setengah sobek. Bahkan bagian ininya tuh kelihatan gitu kan cuy. Dan mukanya juga bisa dikatakan dibilang hancur, ya lumayan hancur gitu. Hampir teriak, ampun ada setan gitu kan. Aku tuh langsung nengok, setan mana hampir nggak ada. Bahkan Dodi nggak ada setan ya, nggak ada. Lu itu cuman halu doang, udah santai gitu kan. Dona mulai panik nih, dia pun nengok kiri kanan. Ya ternyata memang nggak ada setan pada saat itu. Akhirnya ditenangin dan ngerasa dia coba ngeberaniin lagi, dan memang sosok itu tiba-tiba udah hilang gitu kan. Dan lambat laun pun kondisi pada saat itu mulai yang namanya udah gelap nih, udah mulai memasuki maghrib. Udah tenang. Akhirnya udah maghrib, mereka tuh istirahat dulu. Ya udah selesai maghrib kita lanjut lagi ya. Iya siap, dia bilang gitu kan. Di situ pun udah nggak ada obrolan lagi dari Agus sama si Sinta sama si Dodi ini cuy. Dan Dona pun udah bisik-bisik, Bang Gus yang jauh-jauh ya, gue udah takut nih. Gue udah punya feeling walaupun gue nggak ngelihat, tapi gue udah ngerasa bahwa kok kayak ada yang aneh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, santai aja. Akhirnya mereka ngelanjutin perjalanan dengan kondisi Dodi depan, Sinta belakang, Dona terus Agus gitu kan. Jalan lagi nih setelah maghrib itu. Dan ketika jalan baru keluar dari shelter, itu Dodi langsung diem. Si Sinta ini nanya, lu kenapa sih diem? Ayo Pak buruan. Itu di depan apaan? Pas dilihat sama Sinta itu langsung teriak, wah gitu kan, ketakutan. Sedangkan Agus juga panik, termasuk Dona itu langsung megang atau nyengkram tangan dari si Agus ini. Agus ini sempat nengok kan, astagfirullahaladzim, di depan itu ada sosok pendaki yang memang pure pendaki, tapi tampangnya itu nyeremin banget. Bener-bener serem, seserem-seremnya. Wah itu bener-bener mukanya hancur, bajunya masih kepake tapi sebagiannya itu hancur gitu kan. Agus ini cuman, lu tenang. Bahkan Sinta ini sampai mau lari. Jadi kalau kalian ke Sumbing Pia Butuh itu sebelah kanan itu kayak hampir kayak jurangan lah gitu ya, tebingan lah gitu. Jadi kalau jatuh ke situ ya wassalam aja gitu, patah tulang udah pasti. Dan ditenangin, itu lu pegangin cewek lu Dodi, dipegangin tuh, dipeluk tuh kan. Udah lu jangan lari, karena si Sinta ini berontak terus gitu kan, terus aja berontak sampai akhirnya itu makhluk jalan dan ngelewatin mereka berempat. Dan ketika ngelewatin mereka berempat, pendaki yang berwujud setan ini bilang, kamu telah mengotori gunung ini. Sebaiknya kamu turun dari gunung ini sebelum terjadi apa-apa. Jadi kayak sebuah peringatan. Dan sosok itu pun pergi. Entah kemana, disusul tiba-tiba kabut pun muncul. Agus udah punya feeling bahwa pendakian kalau diterusin ini nggak bener. Apalagi setelah itu pendaki hilang, kabutnya tuh bener-bener tebal. Agus ini langsung neriakin Sinta sama Dodi, woi Sinta, Dodi, cabut lagi ke shelter. Kita stay di shelter.
Nggak bisa kita ngelanjutin. Lagi-lagi nih bocah berdua kekeh banget untuk nerusin gitu kan. Nggak mau, udah tanggung, udah biarin. Lagian juga demecnya udah pergi bla bla. Wah, itu benar-benar egois banget. Si Dona pun mulai kepancing dong. Woi, cewek sialan, dia bilang gitu kan. Lu udah tahu kayak gini, lu masih pengen lanjut. Lu kalau nggak ada Agus, udah mati lu di gunung ini. Lu masih aja ya ngeyel dan egois. Wah, di situ tuh udah debat antara cewek. Ya kalian udah bisa bayangin lah ya ributnya itu kayak apa cewek antar cewek. Di situ Agus jadi makin bingung. Aduh, ini malah semuanya pada berantem dong. Dan ketika mereka berantem ini, Sinta sama Dodi ini bener-bener jalan terus. Sedangkan Dona sama Agus itu diem. Bang, ini gimana? Kita lanjut apa enggak? Gue bingung. Kita harus ngelewatin beberapa sungai. Dan itu treknya lumayan cukup berbahaya. Apalagi dengan kondisi yang kayak begini. Gue nggak tahu lagi lah sama mereka itu akalan kenapa. Yaudah yuk buru-buru. Dan baru selang beberapa detik atau beberapa menit gitu cuy. Itu bocah berdua tiba-tiba udah hilang dari pandangan. Ayo buru, lari kejar-kejar. Dan dipanggil-panggil nama Sinta sama Dodi itu nggak ada. Woi, kemana nih? Kemana gitu kan. Dona sama Agus itu nggak nyasar. Benar-benar di jalur yang sebenarnya gitu kan, diteriak-teriakin. Bahkan Dona sama Agus itu udah sampai di area camp dengan kondisi sekitaran jam 9-an kurang lah ya. Dan pas ditanyain sama panitia pun nggak ada. Bahkan sampai teriak-teriak di sekitaran area camp. Nanya ke beberapa tenda, ya memang nggak ada gitu kan. Panik dong, loh kemana nih bocah-bocah? Akhirnya di situ pun mutusin lah Agus ini pengen turun. Udah gue cek dulu ya. Dan di situ pun kabut udah mulai tipis kan, dan lambat laun pun hilang gitu kan. Gue mau cek dulu. Lu yakin berani kata ini? Udah tenang aja, gue berani dah. Dicek tuh, turun lagi si Agus ini. Karena walaupun agak ngeselin gitu kan, tetap itu tanggung jawab dia. Kalau kenapa-napa udah pasti Agus yang disalahin. Jalan, tiap sungayan disenterin dulu. Pokoknya bener-bener teliti. Di situ kan ada sebuah jalur, entah jalur apa ya, jalur kayak jalur potong lah. Yang via Mangli gitu kan, dicek nggak ada nih, nggak ada bekas jejak kaki gitu kan, nggak ada, aman. Pokoknya tiap ada semak yang kelihatan jalur itu dicek, dipanggil-panggil, bahkan diteriak-teriakin. Dan singkat cerita, ketemulah di sungayan yang ketiga. Di sungayan yang ketiga ini itu ada 3 orang yang entah siapa, tapi dari jauh Agus ini udah tahu bahwa bajunya kok nggak asing. Dan ternyata 3 orang ini itu adalah Sinta dan Dodi. Ditambah lagi 1 Akamsi. Yang dimana Akamsi ini udah punya feeling. Dia ini udah punya firasat kalau 2 pendaki ini akan kenapa-napa. Karena ketika Agus nyamperin itu kondisinya 2 pendaki ini nggak sadarkan diri, pingsan. Dan kepala Dodi itu bocor cuy. Bener-bener bocor. Bahkan si Sinta ini juga pendarahan dari ya akibat menstruasinya itu bener-bener gak normal banget. Di situ pun udah mulai panik kan. Tapi si Akamsi ini bilang, tenang, saya udah bantu tim evakuasi dan semoga teman kamu ini nggak apa-apa. Dan sampai akhirnya yaudah yuk, biar kita nggak terlalu jauh juga, kamu kuat nggak gendong salah satu dari mereka? Ya saya kuat kok. Ya udah kamu pilih mana yang enteng ya, karena memang pikirnya si Sinta ini lebih enteng kan. Akhirnya udah gue gendong cewek aja gitu kan, digendong. Dan pas ketika digendong, buset, ini dengkulnya si Agus langsung gemeteran. Bang, ini kok berat banget ya? Ini kok berat banget? Ya mau gimana ya, udah turunin deh. Gak bener juga kalau digendong kita harus nunggu bala bantuan atau yang tim evakuasi gitu kan. Mereka nungguin gitu, ditanya lah, bang lu nemuin ini bocah di mana? Gue nemuin dia di bawah di semak-semak, dia bilang. Mereka hampir mau jatuh ke jurang, tapi untungnya ketolong sama 1 pohon gitu kan. Terus mereka kenapa? Ya wallahu alam, kita tanyain aja ketika mereka sadar mereka kenapa gitu kan. Padahal gue pas jalan itu gue gak ketemu mereka. Dan si Agus ini juga diceritain tuh kronologinya. Dan si Akamsi ini pun gak nyalain juga dan gak ngebenerin juga gitu. Tapi ya namanya udah di alam kan, ya semua akan berbeda gitu. Di situ pun mereka nunggu, dan ketika mereka nunggu itu banyak banget sosok kuntilanak cuy yang pada ngedeketin si Sinta, terutama yang head ini gitu kan, seolah kayak darahnya tuh seger banget. Bahkan jadi darahnya ini tuh bercecer tuh mungkin akibat dari evakuasi dari Akamsi ini gitu kan. Dijilat-jilatin gitu dengan lidahnya yang menjulur panjang banget.
muka-muka hancur, bola matanya ada yang enggak gitu kan. Itu ngedeketin. Agus mulai panik, "Kang, ini gimana mas? Mas ini gimana mas? Gue takut banget ini, kok banyak begini. Gue baru pertama kali nih ngeliat kayak begini." Akam sini cuma udah diem, lu jangan panik. Dan ketika itu makhluk-makhluk muncul, ini 2 orang tiba-tiba sadarkan diri dan teriak sekenceng-kencengnya. Wah gitu, mereka juga ngeliat dan ketakutan. Dan mereka udah berontak mau lari. Tapi untungnya Akamsi ini udah tahu apa yang akan terjadi gitu. Langsung dipegang, "Bang, bantuin megang, bantuin megang." Bahkan si Agus ini sampai meluk si Sinta dengan kondisi ya mukanya kan ada darah juga gitu kan. Wah, di situ juga Agus sudah mual-mual tuh gara ketempelan darahnya itu. Dan alhamdulillahnya ada beberapa tim evakuasi yang nolongin, dan di situ pun termasuk ada mungkin sepuh atau kuncen gitu kan, ditolongin dan diusir itu makhluk-makhluk. Alhamdulillah, untungnya nggak kenapa-napa dan makhluk itu pun pergi. Dan di situ pun tim evakuasi ini langsung gerak cepat dan mereka langsung ditanduk ke bawah. Di sepanjang perjalanan ke bawah banyak makhluk yang mengintai mereka. Bahkan Agus yang udah ketempelan darah itu belum sempat dicuci, cuma dilap-lap gini doang cuy. Itu ngerasa bahwa dibuntutin terus gara-gara bau anjir tersebut. Tapi karena memang Agus ini dikawal sama tim-tim yang memang nggak penakut dengan hal begituan dan ngerti dengan begituan, jadi alhamdulillah mereka itu aman sampai bawah. Tapi ketika sampai bawah, si Sinta dan si Dodi ini itu nggak sadarkan diri. Dan di situ pun Agus ini minta ke si pihak base camp atau si Akam sini, "Bang, tolong jagain ya, gue mau naik lagi ke atas karena gue masih ada tanggung jawab sama rombongan gue yang lain." Ya udah nggak apa-apa. Dan di situ pun karena Akam sini ngerasa khawatir sampai akhirnya langsung gimana ya, kayak ditemenin lah dan dipasarin nanti akan dibayar gitu kan si 2 orang ini. Dan singkat cerita si Agus ini pergi ke atas. Dan udah pergi ke atas pun dia kayak briefing dan dia nggak bakal nemenin summit, cuman masarin ke panitia dan nanti paginya dia bakalan turun gitu kan. Singkat cerita semua udah briefing dan sebagainya, dan Agus pun ketika pagi ini balik lagi dan kondisi Sinta sama Dodi itu nggak sadarkan diri. Bahkan Sinta sama Dodi harus menetap di kaki gunung itu untuk diobati, dan Agus selaku panitia mau nggak mau harus stay di situ juga, sedangkan rombongan lain itu pergi pulang. Dan sampai akhirnya ketika Sinta dan Dodi udah sadar, mereka nggak mau menceritakan apapun. Lebih tepatnya mereka menutup apa yang sudah terjadi sama mereka. Tapi dari raut wajah mereka berdua kelihatan mereka itu takut dan panik. Bahkan mereka tuh kayak pengen pulang. Sampai akhirnya mereka udah diizinin untuk pulang dan mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan mereka pulang, Agus, Sinta, dan Dodi ini nggak ada obrolan sama sekali. Di situ pun Agus cuma bisa ngelus kepala dan kayak ya udahlah. Bukannya untung malah buntung gitu kan. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran bagi si Agus. Ya, ini juga pembelajaran bagi Sinta dan Dodi, di mana keegoisan itu adalah bukan sesuatu hal yang bagus ketika di gunung. Dan karena memang Sinta Dodi ini nggak mau cerita, akhirnya Agus pun nggak mau terlalu kepo dan masa bodoh. Dan setelah pulang pun Agus udah lepas tangan dari yang namanya tanggung jawab dari mereka berdua. Bahkan yang paling ngeselin adalah Sinta sama Dodi ini nggak ngucapin terima kasih sama sekali. Bayangin, di situ pun Agus cuman bisa ya udahlah, namanya juga manusia gitu kan, diwajar-wajarin aja. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya, pelajaran yang bisa diambil di sini tuh jangan pernah egois, jangan pernah pengen memaksakan kehendak. Orang ngelarang itu, lu dilarang sama yang lebih berpengalaman, mereka itu tahu resikonya. Bukan karena mereka nggak mau dibebanin, tapi mereka tahu resikonya. Dan yang tersiksa adalah bukan mereka yang ngelarang, tapi lu yang punya kendala ketika di gunung gitu kan. Dan segala yang positifnya bisa silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.